Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Masaka Channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai pengalaman menyusuiku setelah melahirkan dan gimana sih caraku untuk meningkatkan produksi ASI supaya lancar dan berkualitas. Yuk tonton terus videonya ya, happy watching! Oke, di sini aku mau cerita dulu sedikit mengenai pengalaman menyusuiku setelah melahirkan anak keduaku kemarin. Aku tuh melahirkan melalui proses sesar dan setelah melahirkan ada suster yang ngecek payudaraku apakah ASIku itu udah keluar atau belum. Nah, saat itu ASIku cuman kayak keluar 2 atau 3 tetes doang, tapi itu tetap ditampung dan langsung diberikan ke anak aku. ASI yang pertama keluar itu dinamakan kolostrum ya mams. Itu tuh mengandung nutrisi penting banget terutama untuk bayi yang baru lahir. Untuk awal-awal setelah melahirkan mungkin emang keluarnya nggak begitu banyak, mungkin di bawah 10 cc atau bisa bergantung pada ibu masing-masing. Bahkan beberapa ibu mungkin ada yang belum keluar ya kolostrumnya di hari pertama, tapi kalian nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah negative thinking, kalian nggak bisa menyusui karena sebenarnya bayi baru lahir itu mereka memiliki cadangan lemak atau brown fat dan cadangan cairan. Kalau misalnya ASI kalian belum keluar di hari pertama, bahkan beberapa hari pertama setelah melahirkan, itu jangan khawatir dulu ya mam, kita tetap bisa menyusui bayi kita dengan cara distimulasi. Terus apa aja sih yang bisa kita lakuin supaya produksi ASI kita itu lancar dan menghasilkan ASI yang berkualitas? Yang pertama yaitu sering-sering menyusui ya mams. Jadi semakin kita sering menyusui, semakin sering juga ASI kita itu diproduksi. Di hari pertama setelah melahirkan kemarin, aku tuh langsung tetap menyusui bayiku. IMD, kita skin to skin, dan mumpung di rumah sakit, kita minta diajarin suster atau dokter cara pelekatan menyusui yang benar. Nah, kalau kita udah tahu cara pelekatan menyusui yang benar, itu akan memudahkan bayi kita untuk belajar menyusui, mams. Aku udah langsung menyusui bayiku di hari pertama setelah melahirkan itu 2-3 jam sekali. Jadi bayi baru lahir itu kan jam tidurnya emang lebih panjang ya, mams. Nah, kalau bayi kalian itu belum bangun melebihi 4 jam, itu kita bisa bantu bangunin dengan cara dibuka bedongnya, atau kita elus-elus pipinya, kupingnya, kakinya, supaya si kecil itu belajar menyusui lagi. Jangan lupa juga untuk menyusui di kedua payudara ya mams. Pokoknya jangan cuma satu payudara aja, usahain minimal masing-masing satu payudara itu 15 menit, baru kalian bisa ganti ke payudara lain. Yang kedua yaitu jangan stres dan tetap positive thinking, karena ini berhubungan dengan yang namanya hormon oksitosin yang ngebuat produksi ASI kita itu lancar keluarnya. Nah, hormon oksitosin ini dipengaruhi oleh psikis ibu seperti perasaan tenang, nyaman, bahagia. Percaya nggak percaya, ASI kalian itu bakal deres keluarnya kalau kalian itu menyusui dengan bahagia dan dengan nyaman. Aku beruntung banget kemarin lahiran di rumah sakit YPK Mandiri. Di sana tuh dokter dan susternya bener-bener full support dan ngedukung banget soal ASI. Bahkan suster-suster yang visit ke kamarku itu tuh sering banget nanyain gimana kondisi ASI aku. Dan berkali-kali juga mereka tuh pasti jelasin bahwa ASI itu akan bertambah kuantitasnya itu seiring berjalannya dengan waktu. Pokoknya kita tetap pikirannya harus tetap positive thinking, harus tetap tenang, dan terus kita stimulasi dengan cara menyusui bayi langsung. Biar nggak stres, kalian itu perlu didukung sama support system seperti pasangan, keluarga, dan orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Yang ketiga yaitu makan makanan yang bergizi dan penuhi kebutuhan asupan cairan ya. Jadi selama menyusui itu tuh nafsu makan aku benar-benar bertambah banget, cepat lapar, cepat haus, karena kan selama menyusui itu tuh banyak energi yang kita keluarin. Kalau aku pribadi untuk air putih setiap harinya itu aku wajib minimal minum tuh 3 liter sehari untuk air putih. Sebelum dan sesudah menyusui itu wajib bagi aku untuk yang namanya minum air putih. Untuk makanan, utamakan makanan yang bergizi dan sayur itu harus ada, kayak sayur bayam, sayur daun katuk, pokoknya sayur-sayuran yang bisa ngebuat produksi ASI kalian itu lancar dan berkualitas. Karena selama menyusui, apa yang kalian makan itu akan menjadi nutrisi bagi anak kalian. Dan ASI yang berkualitas itu dapat meningkatkan BB anak kalian secara optimal setiap bulannya.
Yang keempat yaitu rutin pompa ASI. Bahkan setelah melahirkan di hari pertama aku itu udah pumping atau pompa ASI. Biasanya aku pumping itu di saat anak aku lagi tidur. Oh ya, tips dari aku, kalau kalian ini pertama kali baru mau nyobain pompa ASI atau pumping, sebaiknya kalian bersihin puting kalian dulu dengan kapas basah. Kemudian mulai dengan mode massage dulu ya. Kemudian lanjutkan mode hisapan yang level rendah dulu, jangan terlalu kencang karena takutnya nanti malah jadi lecet atau berdarah. Karena kemarin tuh waktu anak pertamaku, waktu Abang Saka pertama kali aku nyobain pumping tuh aku langsung kayak pakai mode hisap yang kencang, jadinya malah lecet dan malah jadi berdarah. Kalau di hari pertama kalian nyoba pumping dan belum ada ASI yang keluar, itu nggak apa-apa banget ya mam, karena kan tujuan pumping itu kan untuk merangsang payudara kita agar nantinya produksi ASI kita tuh bisa lancar keluarnya. Di hari kedua, alhamdulillah ASI aku tuh kemarin udah bisa keluar setelah dipompa pagi-pagi. Dan walaupun hasilnya cuman sedikit, nih aku kasih lihat ya, ini hasilnya kayak gini. Ini kolostrum di hari kedua. Satu kali pompa cuman dapat beberapa mili, tapi itu aja aku tuh udah happy banget. Nanti ditampungnya pakai tempat kayak suntikan gitu, dikasih sama susternya di rumah sakit, atau kalian bisa pakai cup feeder. Nah kalau untuk cup feeder aku agak kurang nyaman ngasih ke bayiku langsung, jadi saat itu aku di rumah sakit minta kayak tempat suntikan gitu sama susternya. Nanti ASINya dimasukin ke tempat suntikannya dan langsung diberikan ke anak aku. Hari-hari berikutnya setiap aku pumping, hasil ASI aku tuh selalu bertambah jumlahnya. Intinya kalian harus konsisten pumping, mau berapapun hasilnya, pokoknya tetap lakuin rutinitas pumping. Percaya deh, nanti lama-kelamaan produksi ASI kalian itu akan terus meningkat. Semakin payudara kalian dikosongkan, semakin cepat juga payudara kalian akan terisi ASI lagi. Oh ya, buat kalian yang habis melahirkan, jangan banding-bandingin kuantitas ASI kalian dengan ibu-ibu yang anaknya udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Karena itu jelas-jelas kebutuhannya udah berbeda. Jadi pokoknya nikmatin aja dulu prosesnya sekarang dan terus kita stimulasi supaya mendapatkan produksi ASI yang lancar dan berkualitas nantinya. Yang kelima yaitu pijat payudara. Jadi waktu melahirkan kemarin aku tuh kebetulan dapat benefit breast care di rumah sakit. Jadi dipijat gitu payudaranya. Walaupun rasanya ngilu ya saat itu, tapi setelahnya ketika aku pompa ASI itu tuh bener-bener ASIku kayak lebih banyak dan lebih lancar keluarnya. Kalian bisa lakuin pijat ini di rumah sendiri. Kalian bisa pijat dari area luar ke area dalam, atau gerakan memutar, kemudian kalian bisa pakai wastafel hangat atau bisa juga lakuin sambil mandi air hangat. Oh iya, pas kalian lagi nyusuin atau pas kalian lagi pumping, kalian juga bisa sambil pijat ya supaya ASINya itu lebih lancar keluarnya. Yang keenam yaitu tambahan ASI booster. Ini selain dapat membantu meningkatkan produksi dan kualitas ASI kita, ini juga sebagai tambahan nutrisi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Apalagi masa-masa menyusui ini kan membuat energi kita banyak keluar, kurang tidur, cepet capek. Nah, menurut aku penting sih ada tambahan ASI booster supaya kita itu tetap sehat dan tetap fit. Ada beberapa makanan yang dapat dipercaya sebagai ASI booster kayak daun katuk, ada daun kelor, kemudian ada kacang-kacangan, kacang almond, ada oatmeal, ada alpukat, dan lain-lain. Pokoknya sesuaikan dengan selera ya. Kalau kalian ikutin Instagram Abang Saka Channel, kalian udah pasti tahu lah ya kalau ASI booster yang aku konsumsi itu adalah ASI booster ini, Mam Uung. Ini tuh terdiri dari ekstrak daun katuk, daun kelor, dan ikan gabus yang dipercaya dapat membantu meningkatkan produksi dan kualitas ASI kita. Nah, yang aku suka itu, ini tuh bentuknya kapsul, jadi nggak bikin enak kalau dimakan setiap hari. Dan Mam Uung ini juga ada beberapa produk lainnya sih ya yang aku cobain, ada cookies dan ada susunya, dan menurutku ini rasanya enak-enak. Ibu Sui itu bawaannya emang lapar banget, jadi emang kalian tuh bakal lebih sering ngemil. Jadi pilihlah cemilan yang sekaligus bisa jadi ASI booster. Nah, ASI booster ini emang ngebantu dalam proses kelancaran produksi ASI kita. Tapi jangan sampai kalian mikir ketika kalian udah konsumsi ini sebelum melahirkan, terus kalian ekspektasinya setelah melahirkan ASI kalian itu langsung deres dan langsung luber-luber. Itu enggak ya. Pokoknya semua prosesnya itu benar-benar bertahap. Semakin bertambahnya usia bayi kalian, semakin bertambah juga kebutuhan ASINya. Bayi kalian akan semakin kencang nyusunya dan otomatis kuantitas ASI kalian
kalian terus bertambah menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang ketujuh yaitu teknik power pumping. Jadi teknik power pumping ini berbeda dengan pumping biasa ya. Durasinya itu lebih lama, sekitar 1 jam. Dan teknik power pumping ini menyerupai bayi yang sedang mengalami percepatan pertumbuhan atau yang disebut growth spurt. Bayi yang mengalami growth spurt, mereka itu pengen menyusu sepanjang waktu. Biasanya terjadi di minggu ketiga menuju 1 bulan, dan untukku itu cukup melelahkan di fase-fase tersebut. Tapi happy juga karena di masa itu tuh anakku kayak BB-nya tiba-tiba melejit. Untuk cara-caranya aku tulis di layar. Lebih bagus lagi kalau kalian itu bisa lakuin antara jam 1 sampai jam 5 pagi karena katanya hormon menyusui kita tuh lagi tinggi-tingginya. Aku waktu itu takjub banget ya sama hasil progres dari aku lakuin teknik power pumping ini, karena di hari ketiga aku melakukan teknik power pumping itu tuh bener-bener hasil dari ASI yang dipumping itu bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi progres di tiap orang itu mungkin bisa berbeda, bisa lebih cepat dari aku atau bisa lebih lama dari aku ya. Kalau di aku itu hari ketiga udah bener-bener kelihatan meningkatnya. 2 kali lipat tuh banyak loh ya. Tapi teknik power pumping ini nggak harus kalian lakuin terus-menerus ya. Cukup sampai kuantitas ASI kalian ini bertambah aja. Karena kan sebelumnya kalian juga udah lakuin pumping biasa kan. Sebenarnya itu cukup. Tapi kalau kalian misalnya nih ya, kalian kerja kantoran dan kalian mau ngejar stok ASIP sebelum kalian itu masuk kantor, kalian bisa ngejar dengan teknik power pumping supaya ASIP kalian itu banyak stoknya sebelum kalian masuk kantor. Nah, itu tadi tips-tips dari aku, jangan lupa dirutinin. Kalau kalian masih menemukan kendala, jangan lupa langsung konsultasiin ke dokter laktasi ya, supaya kalau ada masalah, itu bisa langsung teratasi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.